Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke. Berhubung spoiler dari Reddit tentang manga One Piece chapter 158 udah rilis, maka udah waktunya buat kita ngebahasnya, oke? So, tanpa basa-basi gak jelas, langsung aja kita menuju ke konten yang bisa dibilang spoiler detail ini. Let's go! Chapter 158 nantinya akan memiliki judul 20 Years alias 20 tahun. Nampaknya judul ini menggambarkan rentang waktu Wano Kuni dalam masa gelap mereka akibat penindasan tak berujung dari era Orochi dan Kaido. Terus bocoran dibuka dengan usaha Momonosuke dalam mendorong Pulau Onigashima guys. Hal tersebut Momonosuke lakukan karena di chapter sebelumnya Luffy tengah menyiapkan serangan untuk menghajar Kaido. Maka dengan segala daya dan upaya Momonosuke berusaha agar Pulau Onigashima bisa terhindar dari serangan Kaido sehingga semua orang yang ada di dalamnya bisa terselamatkan. Nah, kita berikutnya kembali difokuskan dengan pertarungan Kaido dan Luffy. Di sini disampaikan kalau Kaido menunjukkan transformasi baru yang nampaknya belum pernah ditunjukkan di pertarungan-pertarungan sebelumnya. Wujud tersebut adalah wujud naga api yang kemudian Kaido menyebutnya sebagai teknik Great Flame Fire Dragon. Dampak dari perubahan wujudnya ini, Kaido seperti bisa memanipulasi elemen api dengan lebih maksimal. Ini ditunjukkan dengan gimana Kaido mau membakar Onigashima dan segala macam orang di dalamnya. Ia melakukannya cuma dengan menyentuhkan tubuhnya ke tanduk Onigashima. Alhasil, api kemudian menjalar ke seluruh bagian tanduk tersebut yang padahal masih utuh sebelumnya. Saking hebatnya api yang dimiliki Kaido, lelehan yang ditimbulkan begitu cepatnya layaknya lelehan mentega. So, andaikan api Kaido ini gak cepet-cepet diatasi, bukan gak mungkin Onigashima nantinya bernasib sama macam mentega yang dipanaskan nih guys. Berikutnya giliran Luffy yang mencoba untuk menyerang Kaido. Belum diketahui detailnya seperti apa, yang pasti Luffy menyebutkan serangannya kali ini dengan nama Gomu Gomu no Bajrangan. Nah, Bajrangan ini semisal kita artikan secara terpisah, maka kita akan mendapatkan sebagai pistol Dewa Monyet. Untuk Bajrang sendiri, bermodalkan dari penelusuran Google, Bajrang merupakan nama lain dari Hanuman alias Dewa Ketek Putih. Tentang bagaimana bentuk serangan macam apa teknik ini, kayaknya kita perlu bersabar sedikit lagi. Tapi tentu saja Kaido gak tinggal diam melihat Luffy. Nyatanya, Great Fire Flame Dragon bukan satu-satunya teknik baru yang dipunyai oleh makhluk terkuat ini. Kaido kembali mengeluarkan teknik lainnya yang bernama Shoryu Kain Hake yang berarti Ascending Dragon Egg Trigam Flame. Dari namanya, Ike Trigam Flame atau juga 8 trigam api, kayaknya serangan ini punya daya serangan api yang lebih dahsyat dengan area jangkauan lebih luas dan bisa mencapai beberapa titik sekaligus dalam satu serangan. Ya, itu baru perkiraan sih. Well, setelah diberitahu soal teknik-teknik baru Kaido dan Luffy, cerita harus beralih dengan kekacauan hebat yang terjadi di dalam Kastil Onigashima, yang mana di sana ya banyak samurai mulai meneriakkan kembali harapan dan keinginan mereka agar Kaido segera dijatuhkan. Nah, kejadian tersebut membuat salah satu samurai dari ke-9 Akazaya, yaitu Kawamatsu, mengingat kembali kejadian memilukan di 20 tahun yang lalu. Khususnya setelah insiden menyakitkan lagi menguras emosi eksekusi Oden yang takkan pernah bisa mereka lupakan. So, kilas balik tentang apa yang terjadi di masa lalu setelah eksekusi Oden pun dimulai. Tak lama dari kematian Oden yang masih sulit diterima oleh para Akazaya, Kaido mendapatkan informasi kalau rupanya Oden mempunyai seorang putra. Oleh karena itu, demi menghabisi semua sisa-sisa dari Oden, Kaido berniat untuk menghabisi Momonosuke dengan tangannya sendiri. Lantas kejar-kejaran antara Momo dengan Kaido pun terjadi. Dalam pengejarannya ini ya, Kaido tanpa segan-segan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya, sekalipun itu penduduk kota yang berdiri di depannya. Selain dihabisinya orang-orang tak bersalah, disebutkan juga kalau kastil yang menjadi milik Oden ikut juga terbakar. Mengetahui keadaan anak Oden sekaligus penerus Shogun Wano Kuni tengah dalam bahaya yang mengancam nyawa, para daimyo Wano Kuni tentu tak tinggal diam. Mereka semua bersatu untuk melawan Kaido dan Orochi. Untuk para daimyo ini, di spoiler disebutkan ada beberapa sketsa karakter yang udah gak asing lagi buat kita. Misalnya, ada Tonoyasu yang pernah menjabat sebagai daimyo Hakuma yang bisa dibilang seperti seorang penguasa di sebuah wilayah. Tentunya, cara bagaimana ia meninggal pun masih begitu berbekas di hati kan? Terus masih ada ketiga samurai yang pernah ditunjukkan bertemu dalam kilas balik Yamato kecil di gua, tak terkecuali Shimotsuki Ushimaru. Semisal kita mengulik kembali SBS volume 101, selain Ushimaru tentunya kita bisa mengetahui dua nama daimyo lainnya. Mereka adalah Fugetsu Omusubi yang juga dikenal sebagai Daimyo of Kibi, serta Uzuki Tempura yang disebut juga sebagai Daimyo of Udon. Sayangnya, upaya mereka dalam menghentikan Kaido mengejar Momonosuke ini gagal karena mereka semua pada akhirnya dikalahkan guys. Nasib mereka semua pun sudah kita ketahui selanjutnya. Ada yang dipenjara, ada juga yang hidup dalam kesengsaraan hingga akhir hidupnya.
Beruntung kala itu ujung-ujungnya Momonosuke berhasil selamat dan masih bisa bertarung hingga detik ini. But usai kalahnya para daimyo yang notabene sebagai pemegang wilayah di Wano Kuni ini, hal itu menjadi awal dari era kelam akibat dari berubahnya kekuasaan ke tangan Kaido dan Orochi. Keduanya dengan kejam mulai melakukan penindasan dengan berbagai perbudakan tak berperi kemanusiaan kepada seluruh warga di Wano Kuni. Penderitaan tersebut terus berlangsung selama 20 tahun lamanya, persis dengan nama chapter 1058 sekarang. Nah, itu tadi kilas balik mengenai gimana negeri Wano Kuni memulai rasa sakit mereka guys. Kini kita kembali ke timeline saat ini di pertarungan kuil Onigashima. Di chapter kemarin kita ditunjukkan kalau rupanya Orochi masih hidup meskipun dengan tubuh yang diselimuti api. Kali ini ia kembali memulai aksinya untuk mencoba membawa Komurasaki bersamanya. Untungnya sebelum hal buruk terjadi lebih jauh, Denjiro kemudian datang dan segera memenggal kepala Orochi. Tentu ini udah kesekian kalinya Orochi dihabisi yang mana setelahnya Orochi selalu diperlihatkan bisa hidup lagi. Tapi untuk kali ini kayaknya si Orochi udah bener-bener mati. Soalnya bersama dengan terpenggalnya kepala Orochi, berikutnya disampaikan kalau orang-orang menyampaikan harapan mereka yang seolah senada dengan apa yang terjadi guys. Mungkin ini berkaitan dengan para warga yang tengah menerbangkan lentera ke langit sambil menyampaikan keinginan dan harapan mereka. Adapun harapan yang disebutkan adalah keinginan agar Orochi menghilang, atau ada juga yang mau melarikan diri dari neraka yang tengah mereka alami. Kayaknya dengan terpenggalnya kepala Orochi oleh Denjiro seakan menggambarkan harapan yang akan segera menjadi kenyataan. Sebelum kita tutup sesi spoiler ini, ada info tambahan nih perihal pertarungan Kaido dengan Luffy dari Redon. Jadi, pertarungan keduanya di chapter ini guys, terbilang ada dua babak. Pertama, saat sebelum kilas balik masa lalu yang menceritakan terbakarnya Castle Oden. Kaido yang udah jadi naga api dan membakar tanduk Onigashima mengambil inisiasi serangan dengan membuka mulutnya lebar-lebar seolah mengumpulkan energi besar yang siap diledakkan. Sedangkan di sisi Luffy sendiri, ia membalas dengan membuat tinju raksasanya meluncur ke dekat mulut Kaido tersebut. Serangan keduanya kemudian menciptakan crash yang luar biasa hebat. Terlebih tak ada sentuhan langsung antar dua serangan ini, menandakan adanya pertarungan antar Hausoku Haki yang lebih kuat. Saking dahsyatnya dampak pertarungannya, Luffy bahkan sampai menutup wajah dengan tangan satunya akibat gelombang kejut yang begitu besar. Nah, pertarungan terus berlanjut sampai tinju Luffy nyaris menyentuh gigi Kaido. Sayang kemudian pertarungan dijeda akibat kilas balik tadi. Baru dah di akhir chapter cerita kembali beralih ke bentrokan antar keduanya lagi. Dengan sudut pandang yang agak lebih jauh, Kaido dan Luffy terlihat masih menyerang dengan teknik yang sama dengan pertarungan pertama, lengkap dengan Hausoku Hakinya masing-masing. Bedanya di momen pertarungan kedua ini, crashnya gak sedahsyat sebelumnya. Apalagi di sini Kaido gak sampai membuka mulut, menandakan intensitas tempo perkelahian mereka ini ya sedikit menurun. Lalu bocoran kemudian ditutup dengan wajah Kaido dan Luffy seperti layaknya chapter 1047. Oke, mungkin segitu dulu buat spoiler new chapter terbaru ini. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam.